Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Di renungan Natal saat ini, kita akan membaca bersama-sama Alkitab yang terdapat dalam Lukas 2, ayat 8 sampai ayat 20. Bunyinya sebagai berikut. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara-saudara, Joseph Ford Newton pernah berkata, "Saya pikir cuma Allah yang bisa sampai pada gagasan tentang Natal. Begitu indah, tak terselami oleh kefanaan insan. Begitu duniawi, namun toh begitu ilahi. Kedalaman hikmahnya memaksa lutut bertekuk dalam sikap sujud. Semarak keindahannya meremukkan, melumat hati. Begitu sederhana, tetapi begitu berarti. Begitu surgawi, tapi toh bukan fiksi." Natal adalah fakta. Natal adalah realitas. Sebuah peristiwa ketika Allah mendunia, memanusia, memang tak tercerna oleh nalar dan akal. Karena itu, Natal bisa disangkal, tapi mustahil Natal ditangkal. Dan itulah Natal. Natal merangkum seluruh dunia ke dalam pelukannya, melintasi batas-batas benua, menembusi kendala batas-batas budaya. Memang tidak seluruh dunia merayakan Natal, namun melalui Natal, seluruh dunia dirayakan oleh Allah. Itulah Natal. "Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Tidak seluruh umat manusia menerima Natal, namun melalui Natal, seluruh umat manusia diterima Allah, siapa saja, di mana saja, Anda dan saya. Oleh karenanya Natal tak pernah hanya monopoli satu dua bangsa. Itulah Natal. Ide Sinterklaas dan pit hitam misalnya adalah sumbangan dari Belanda. Tradisi pohon Natal berasal dari Jerman. Lilin-lilin terang untuk pertama kali dinyalakan di Irlandia.
Kebiasaan saling berkirim kartu Natal berawal dari Inggris. Sedang menghias rumah dan sudut-sudut jalan adalah impor dari Italia. Bukan cuma mampu melintasi cagar-cagar budaya, Natal juga melampaui batas-batas aliran dan denominasi. Lagu O Little Town of Bethlehem digubah pada tahun 1868 oleh Philip Brooks, seorang episkopalian Anglikan. Joy to the World adalah karya Isaac Watts tahun 1719, seorang pendeta independen. Silent Night, Holy Night yang terkenal itu adalah ciptaan Joseph Moore tahun 1818. Dia adalah seorang Katolik. It Came Upon the Midnight Clear adalah persembahan Edmund Hamilton Sears tahun 1815, seorang Unitarian. Dan Hark the Herald Angels Sing disumbangkan pada tahun 1789 oleh Charles Wesley, adalah seorang Metodis. Natal melumerkan perbedaan jarak, menjembatani jurang-jurang budaya, menghancurkan eksklusivisme denominasi. Sebab Natal adalah hadiah Allah bagi seluruh dunia dan segenap umat manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Oleh karena itu, tidak ada tragedi yang lebih besar daripada ketika perayaan-perayaan Natal kita tanpa disadari melarutkan kita ke dalam suasana mabuk pesta, lalu membuat kita lupa pada dunia di sekitar kita. Sebab Natal adalah ketika Allah begitu ingat dan begitu prihatin akan dunia. Oleh karena itu, tidak ada dosa yang lebih besar daripada ketika kita menjadikan perayaan-perayaan Natal kita sekadar sebagai kesempatan untuk merenggut kenikmatan sepuas-puasnya bagi diri kita sendiri. Ketika Natal cuma menjadi kesukaan bagi kita, sebab Natal adalah ketika Allah mempertaruhkan segala sesuatu termasuk dirinya untuk menawarkan dan mewujudkan kesukaan bagi dunia. Oleh karena itu, tidak ada ironi yang lebih besar selain mencuatnya kesenjangan sosial antara mereka yang berpunya dan mereka yang tak berpunya pada hari-hari Natal. Antara mereka yang dapat bernyanyi-nyanyi dengan riang, "Hai dunia, bergembiralah," dan bagi mereka yang meratap dan menanti keadilan. Sebab malam ini mungkin para petani yang tanahnya masih diselimuti ketidakpastian, yang panennya gagal masih diliputi kecemasan, dan istri-istri yang suaminya jadi korban PHK akibat pandemi COVID-19 masih terasa penasaran. Tidak mungkin tidak, malam ini kita mesti mengingat mereka yang bernasib malang, sebab Natal adalah ketika Allah menyatakan solidaritasnya yang penuh terhadap penderitaan manusia. Natal adalah ketika Allah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Natal mengingatkan kita bahwa imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut serta merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Namun justru karena Natal adalah kesukaan bagi dunia, maka di dalam dirinya
Natal bukan cuma gebiar-gebiar pesta bersiram cahaya berjuta warna. Sebaliknya di dalam dirinya, Natal memendam dimensi kesuraman dan kemuraman yang hakiki, yaitu kontras antara harapan dan kenyataan, kontradiksi antara apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat, paradoks antara apa yang dikehendaki Allah dan apa yang dilakukan manusia. Natal tidak menyembunyikan fakta. Pernyataan malaikat di padang Efrata itu sungguh berbedaan dengan pernyataan sementara pejabat yang selalu mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Tidak. Penulis Injil Yohanes malah tanpa sembunyi-sembunyi sejak awal mengungkapkan dan menyingkap kontras, kontradiksi dan paradoks itu. Dia tidak menutup-nutupinya. Dia berkata, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalinya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Natal adalah ketika manusia menolak Allah, tetapi Allah menerima manusia. Manusia yang notabene menolaknya, sebab itulah Natal sepenuhnya adalah prakarsa dan tindakan ilahi. Cuma Allah, seperti kata Joseph Ford Newton, yang bisa sampai pada gagasan tentang Natal. Kita hidup di dalam kontradiksi itu. Kontradiksi antara Allah yang menerima manusia dan manusia yang menolak Allah. Dan hidup di dalam kontradiksi itu, saudara, alangkah sulitnya. Apalagi simbol-simbol Natal itu sendiri begitu kontras dengan ukuran kelasiman kita. Bukan Yerusalem, melainkan Bethlehem. Bukan istana, melainkan kandang. Bukan singgasana, melainkan palungan. Bukan raja dengan jubah kebesaran, melainkan bayi berbendung lampin. Tidak ada yang monumental, tidak ada yang spektakuler. Sebab itu mudah kita lecehkan, sulit kita percayai. Karena itu saudara, Natal ingin melepaskan manusia dari penjara megalomanianya. Cuma terpikat pada sesuatu yang besar, tinggi dan banyak. Padahal justru disitulah manusia paling banyak tertipu. Selalu begitu saudara. Sejak Hawa melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati. Lukas 2:12 berkata, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Natal mengajak manusia untuk kembali pada yang hakiki, tidak terpedaya oleh tipuan-tipuan visual yang menarik hati. Natal mengajak manusia untuk kembali mencintai yang kecil, lemah dan sederhana. Bayi yang terbungkus lampin dan terbaring di dalam palungan. Small is beautiful. Kecil itu indah, kata Schumacher. Bukan to have more, melainkan to be more. Bukan mempunyai lebih banyak, kata Sri Paus, melainkan menjadi lebih baik. Jangan cuma mengejar angka, tapi usahakanlah mengejar yang bermakna. Jangan cuma terpancang pada kenyataan yang Anda lihat sekarang, tetapi perhatikanlah potensi-potensi yang tersedia bagi masa depan. Fakta yang Anda lihat sekarang memang cuma seorang bayi, namun di balik fakta itu sesungguhnya lah sebuah realitas baru sedang diperkenalkan oleh Allah. Realitas baru yang menentukan bagi masa depan yang sama sekali baru. Barang siapa cuma mau melihat fakta dan mengabaikan realitas akan terkecoh
bahkan kecewa. Sebab realitas baru selalu melalui fakta yang terlalu sederhana, saudara. Dan itulah Natal. Ia mengajak kita menukik sampai ke inti, tidak berhenti di permukaan. Ia menyibak hakikat kehidupan yang terdalam, tidak tergiur hanya oleh penampakan. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.